Oke, pertemuan pertama di kimia dasar. Ini kita akan membahas tentang apa sih yang akan kita pelajari di sana. Ya, kira-kira overview kimia dasar selama 1 semester ke depan itu akan seperti apa. Oke. Kimia dasar kita rencanakan setiap hari Rabu. Kita jadwalkan hari Rabu jam 7 sampai 9.35. Oke. 9.35. Karena ini perkuliahannya sinkron, asinkron, ya, hibrid online, jadi tidak tergantung ruangan. Penilaian ini dari tahun kemarin. Oke, tahun kemarin UTS 35%, UAS 35%, tugas 20%, partisipasi 10%. Oke. Nanti saya minta tolong untuk kelas dipimpin oleh ketua kelasnya untuk menyepakati bagaimana penilaian yang akan ini atau perbaiki. Oke. Textbook yang kita gunakan ini chemistry, penulisnya Chang dan Bosby, ada di perpustakaan. Sebenarnya saya sudah sampaikan e-learning soft copy-nya di grup ya, dan lecture-lecture dari 1 sampai 5. Anda bisa pelajari terlebih dahulu supaya nanti di perkuliahan tinggal kalau ada hal yang perlu dijelaskan atau perlu diklarifikasi bisa ditanyakan langsung. Selanjutnya saya bisa dikontak di ini berikut. Oke, kimia ini apa yang akan kita belajar? Kimia itu ilmu tentang apa? Apa relevansinya mahasiswa jurusan mahasiswa prodi fisika harus mengambil kimia dasar? Jadi kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang zat, matters, material, ya semua matters kan, materi dan energi menjadi pokok bahasan di fisika ya. Nah, ini pendukungnya, bagaimana sebuah materi tentang zat ini bisa berubah. Zat itu apa dan perubahannya bagaimana. Oke. Nah, selain itu secara praktikal, karena kimia ini menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam kita berinteraksi, dalam kita beraktivitas. Tadi pagi kita sarapan, ada karbohidrat dibakar menjadi gula. Gula tadi kita bakar menjadi energi. Kita menggunakan gula pasir, ini sukrosa. Nah, ada struktur rumus kimianya C12H22O11, ya. Dan garam dapur dan HCl untuk menambah rasa dalam makanan sarapan kita tadi pagi. Ya. Tadi juga jajan yang belum sempat sarapan, jajan kue. Ya. Di kue ditambahkan ada namanya soda kue, ya, natrium bikarbonat, untuk digunakan untuk mengembangkan adonan kue sehingga kuenya bisa maknyus gitu ya, empuk-empuk itu. Kita memasak, ibu kita memasak dengan presto cooker supaya bandengnya, tulangnya lunak. Kita meneteskan perasan limon agar potongan-potongan apel, kita makan buah apel belum habis, ya, supaya tidak berubah menjadi kecoklatan, kita bisa olesi dengan tetesan limon. Dan kita juga bisa amati bahwa air dan minyak tidak bercampur dalam kaldu ayam tadi pagi yang sarapan dengan sop. Nah, di mata kuliah ini kita mengajak untuk dan mengenalkan kepada mahasiswa untuk memikirkan lebih mendalam terkait sifat-sifat kimiawi dari hal-hal yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya bagaimana ya? Kenapa kita disarankan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun ya, di masa pandemi? Kenapa sabun bisa membunuh virus, partikel virus corona misalnya? Atau lebih luas lagi, bagaimana sabun ini bisa menghilangkan kotoran dari badan dan dari pakaian kita? Mengapa minuman soda bergelembung dan menghasilkan sensasi apa itu? Kalau Anda minum minuman soda, crunches apa ya? Di lidah. Ya, bagaimana
adanya rasa pedas itu, ya. Tapi kita pedas minum air putih kok tidak hilang. Tapi kalau kita minum susu bisa hilang rasa pedasnya. Kenapa bisa seperti itu? Ini ada hal-hal yang membuat kita curious. Ya, mengapa besi mudah berkarat? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah pengkaratan besi? Ya? Dan mengapa kalau kita makan apel, kita potong beberapa lama dia menjadi warnanya agak kecoklatan, ya? Tidak lagi putih. Oke. Kenapa kalau kita tambahkan air lemon bisa dicegah itu kecoklatan-kecoklatan? Oke. Nah, dan ada beberapa hal lain yang akan kita kaji di kimia dasar ini. Oke, sebentar. Nah, itu salah beberapa hal yang akan menjadi topik bahasan di kimia dasar. Ya, tadi ilmu tentang zat dan perubahan. Maka kita perlu tahu zat itu apa sih yang didefinisikan sebagai zat, sebagai matters. Ini di kimia mendapat definisi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ya, jadi dia bisa kita pegang. Ya, dan ada ruangnya hologram bukan merupakan zat. Ya, jadi ini flash disk, pensil, semuanya zat. Ya, udara yang ada di sekitar kita, okay, memiliki dia menempati ruangan dan dia memiliki massa. Okay. Nah, di kimia zat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah zat tunggal. Ya. Nah, dia memiliki komposisi yang definitif, ya, konstan. Yang kedua adalah campuran. Ya, nah, dari namanya dia campuran dari beberapa zat tunggal. Ya. Dimana masing-masing komponen dalam campuran itu masih mempertahankan sifat awalnya. Ya, contoh dari zat tunggal apa? Air, ya. Oksigen, amonia, besi. Terdiri dari zat tunggal. Komposisinya selalu definitif. Ya, air selalu H2O, ya. Oksigen selalu O2, besi selalu Fe. Sedangkan campuran adalah campuran dari beberapa zat. Contohnya udara. Udara yang kita hirup ini ada 20% oksigen, ya. 70 sekian persen nitrogen. Yang lainnya ada macam-macam CO2, H2O, dan sebagainya. Oke. Susu juga merupakan campuran dari protein yang terlarut dalam air, ya. Protein lemak yang terlarut dalam air. Oke. Soft drink tadi, cola dan sebagainya, ya. Ada udaranya, ada gula, ada airnya, dan semen. Ya, ada batu, ada kerikil, ada pasir, ada kapur, dan sebagainya. Nah, dari zat tunggal ini tadi zat ada dua, ya. Zat tunggal. Yang kedua campuran. Ya, ternyata zat tunggal ini juga dibedakan menjadi beberapa hal. Ya. Zat tunggal dibedakan menjadi satu unsur. Unsur yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi komponen-komponen. Ya, contohnya komponen-komponen yang lebih kecil dengan reaksi kimia. Ini contohnya oksigen, besi, tembaga, dan sebagainya. Ya, sudah penyusunnya memang dari atom-atom besi. Ya. Sedangkan di sisi lain ada namanya senyawa. Senyawa adalah yang penyusunnya merupakan gabungan dari beberapa unsur. Ya, seperti air H2O. Tersusun atas hidrogen dan oksigen. Ya, amonia tersusun atas nitrogen dan hidrogen. Oke. Nah, ini tadi zat, ada zat tunggal, ada campuran. Oke. Bagaimana mendefinisikan zat tunggal dan campuran? Campuran atau zat tunggal bisa dibuat dari campuran melalui proses yang namanya pemisahan fisis. Misalnya saya mempunyai campuran dari berbagai macam jenis minyak bumi olahan, ya. Maka saya lakukan pemisahan fisis. Kita panaskan, ya, destilasi bertingkat. Oke. Di suhu sekian, bagian sekiannya menguap menjadi aftur bahan bakar pesawat. Ya. Di suhu lebih rendah lagi,
menjadi premium, bensin lebih rendah lagi menjadi solar, dan seterusnya sampai yang paling bawah menjadi aspal. Ampas-ampasnya itu menjadi aspal yang kita pakai untuk jalan raya. Nah, ini kita sebut sebagai pemisahan secara fisik. Dengan pemanasan, pendinginan, atau sentrifugasi segala macam itu tidak melibatkan reaksi kimia. Kita sebut sebagai pemisahan fisik. Campuran dapat dipisahkan dengan proses fisik menjadi satu. Oke. Tadi zat tunggal ada unsur dan senyawa. Senyawa gabungan dari beberapa unsur. Ini misalnya unsur hidrogen, oksigen, dan senyawa misalnya H2O. Bisa tidak kita memisahkan H2O menjadi H dan O dengan proses fisik, dipanaskan atau didinginkan? Tidak bisa. Panaskan menguap. Dia masih uap air, bentuknya masih H2O. Oke. Untuk memisahkan jadi unsur-unsurnya kita perlu perubahan kimia. Misalnya kita elektrolisis, kita setrum si air itu. Maka dia terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Dan di sisi lain campuran juga kita bisa bedakan menjadi campuran yang homogen. Campuran di mana komposisinya seragam. Misalnya udara dimanapun itu selalu 78% hidrogen, 20% oksigen, karbon dioksida, H2O, dan sebagainya. Atau larutan gula dalam air. Saya membuat teh, tambahkan gula, tambahkan pewarna dari teh tadi, zatnya teh, kemudian kita aduk. Kan kita tidak bisa membedakan bahwa yang bagian atas lebih manis dibanding bagian bawah, atau bagian tengah lebih pekat tehnya dibanding bagian samping. Itu semuanya satu gelas itu homogen. Larutan garam dalam air juga sama. Dan yang kedua campuran yang kita sebut sebagai campuran heterogen. Di mana komposisinya tidak seragam. Misalnya kita masukkan pasir di dalam air. Bagian bawahnya pasti pasir-pasir yang besar menghadap. Bagian atasnya mungkin pasir-pasir yang ukuran agak kecil masih bisa mengambang di airnya, masih kelihatan mengambang. Partikel-partikel pasir yang sangat kecil mungkin larut, menjadikan airnya berwarna keruh dan sebagainya. Berdasarkan tingkat stabilitasnya, campuran ini kita bisa bedakan menjadi larutan, koloid, dan suspensi. Larutan tadi mungkin ini namanya kita larutan dan koloid, maksudnya di suspensi di heterogen. Ini contoh, kita memiliki pasir besi di pesisir pantai selatan Yogyakarta. Kan pasirnya warnanya hitam. Ini ada bagian dari pasir besi, campuran pasir besi magnetit, Fe3O4. Pasir besi terdiri dari mineral magnetit yang bersifat magnetik. Ini tertarik pada magnet. Ini dapat dipisahkan dengan menjadi komponen-komponennya dengan proses magnetic separation. Contohnya ini pakai magnet yang bersifat magnet akan ternempel, yang tidak akan tertinggal di pesawat. Nah, ini magnetit yang sudah dipisahkan dari komponen non magnetnya, kemudian kita proses dalam sebuah furnace, namanya blast furnace, di mana biji besi tersebut ini dimasukkan dari atas. Di bawahnya kita berikan udara yang panas. Besi, karbon, dan bahan bakar kita masukkan. Pas jatuh dia ketemu dengan udara yang panas. Dia bereaksi dengan karbon menghasilkan logam besi dan karbon dioksida. Kira-kira yang di garis bawah ini mana yang merupakan campuran, mana yang merupakan zat tunggal, mana yang merupakan unsur senyawa, mana proses pemisahan fisik, dan mana proses pemisahan kimiawi. Siapa yang mau menjawab? Ada yang mau mencoba? Jawab, Pak.
Iya, silakan. Mungkin yang campuran itu yang bentar Pak. Yang Al2SiO5 aluminium silikat Aluminium mungkin silikat. Pak. Iya. Terus yang Kenapa? Sebentar dulu. Kenapa kok ini kita sebut campuran? Rasanya apa? karena bisa dipisahkan gitu Pak Pisahkan dengan proses apa? dengan proses magnetic separation yang tadi mungkin Pak. Ah, Ya itu. oke. Terus Oke, satu saja dulu yang lain ya. Oke, Pak, terima kasih Mbak Amelia. Ini saya nangkap konsepnya ya. Mohon maaf ini saya tidak garis bawahi di sininya ya. Saya kelupaan satu. Oke. Tapi saya nangkap maksudnya ya bahwa tadi bisa dipisahkan melalui proses fisis ya. Magnetic separation ini kan proses fisis. Tapi dia memisahkan apa nih magnetic separation ini? kurang tahu Pak. Nah, ini tadi ya. Tadi dari pasir besi kita proses dengan magnetic separation. Ternyata menghasilkan magnetit dan aluminosilikat. Ini ya. Berarti yang campuran yang mana? Sesuatu yang bisa dipisahkan dengan proses fisis adalah campuran ya. Jadi artinya yang campuran yang ini ya, campuran. Oke, tapi saya mohon maaf saya salah, saya lupa menggarisbawahi pasir besi ya tadi ya. Di pasir besi adalah campuran dari magnetit dan aluminosilikat. Ya, untuk memisahkannya kita perlu proses fisis, magnetic separation. Oke, nah ini bisa terpisah. Nah sekarang ini kita masukkan dalam blast furnace, ya, menghasilkan Fe dan CO2. Ya. Nah, berarti kira-kira blast furnace ini proses apa? Proses fisis atau proses kimia? Dan mau menjawab lagi? Kimia bukan Pak. Hah? Kimia bukan Pak. Iya, proses kimiawi ya. Jadi dia memisahkan proses kimiawi. Kenapa? Karena ini dari senyawa diubah menjadi unsurnya. Oke. Terima kasih Mas Gilang. Nah, kemudian tadi campuran sudah ya, berarti campuran pasir besi. Zat tunggalnya mana? Zat tunggal. Iya, zat tunggal. Zat tunggal itu yang komposisinya definitif konstan. Artinya dia memiliki rumus kimia tertentu. Nah, secara mudahnya seperti itu. Ya, kita sebut zat tunggal. Kira-kira mana zat tunggalnya? Yang Fe. Apalagi? CO2. Karbon. Karbon. Apa? Yang ada rumus kimianya, berarti kan dia definitif. Komposisinya selalu ini ya. Ini kita sebut sebagai zat tunggal. Ya. Nah, dari zat tunggal ini ada yang jenisnya unsur, ada yang jenisnya senyawa. Ya, unsur terdiri dari atom yang sama. Berarti mana yang unsur? Karbon. Karbon, terus besi ya. Iya Pak, karbon dan besi. Senyawa, ya sisanya. Fe mana tadi? Fe2, Fe3O4 dan alumina silikat. Ya. Proses pemisahan fisis tadi magnetic separation, proses pemisahan kimiawi berarti di blast furnace. Ya, paham ya?
Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak.